sudah melaksanakan ya pembelajaran di kelas bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi KSE gitu ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Dilihat juga tadi memang secara strategi sudah dapat dari apa yang strategi yang dilakukan, kemudian juga secara tujuan pembelajaran juga tadi sudah dapat ya, sudah kena sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian terutama tadi saya sendiri sebagai supervisor melihat peserta didik mulai aktif ketika berdiskusi gitu ya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya itu bagus. Berarti Bu Hawa di situ bisa membangun peserta didik untuk menganalisis ini sudah tepat gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita merefleksikan kembali apa yang tadi sudah dilakukan. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Bu Hawa sendiri. Boleh ya. Kira-kira nih dari sisi Bu Hawa sendiri, apa sih tadi refleksi yang bisa Bu Hawa dapatkan dari pembelajaran tadi? Mungkin di sini saya apa yang udah tadi katakan ya, sudah dapet tentang tujuan dan lain sebagainya. Cuman bagi saya sendiri merasa masih banyak kekurangan. Pastinya ya gitu kan. Karena pertama saya baru pertama mempraktekkan tentang pembelajaran secara berdiferensi gitu ya. Saya terapkan di kelas dan alhamdulillah ternyata memang anak-anak mau gitu ya ikut dengan saya maksudnya itu di pembelajaran ini. Cuman bagi saya sendiri untuk masalah tadi penyampaian di awal itu saya merasa kok ada yang kurang gitu ya. Ternyata saya terlalu banyak memaparkan materi, sedangkan mungkin materinya juga tidak terlalu mungkin tidak terlalu sampai ke anak juga mungkin ya. Jadi saya merasa tidak ada interaksi gitu. Saya lupa di situ, tidak ada interaksi sehingga saya menganggap anak itu sudah paham gitu, padahal kan belum tentu ya. Nah itu koreksi untuk saya diri sendiri gitu kan. Terus selanjutnya tentang ya tadi interaksi sama materi yang saya sampaikan, terlalu banyak materi tanpa ada interaksi. Terus untuk siswanya sendiri ya, mungkin yang kurangnya ya, yang sebagian besar sudah bagus menurut saya gitu kan. Untuk yang kurangnya itu dari segi pembentukan kelompok mungkin ya, di sini masih ada kekurangan. Jadi anak-anak masih kurang untuk disiplinnya atau tertibnya gitu ya di dalam pembentukan kelompok sehingga terlihat acak-acakan di kelas gitu ya. Ini juga butuh nanti untuk proses selanjutnya. Dan juga dari segi penyampaian tugas yang tadi saya berikan ke anak-anak itu kan dalam sebuah link video ya. Nah ternyata apa yang saya bagikan itu di luar ekspektasi saya. Betul. Gitu ya. Karena memang ternyata yang mereka putar itu kan akhirnya bertabrakan tuh Bu. Suara satu dengan suara lain tuh ya, karena memang masing-masing menggunakan ponselnya gitu. Iya betul. Jadi tidak satu ponsel. Iya. Tadi saya baru berpikir kenapa tidak saya tayangkan di Infocus saja gitu. Itu mungkin kekurangannya untuk review ke depan. Insya Allah saya perbaiki. Mungkin itu saja Bu Nenden. Oke, wah ternyata udah hebat Bu Hawa karena sebagian besar catatan refleksinya pun sama gitu ya. Gitu ya. Iya betul. Kan, ada di Nenden juga ada beberapa catatan yang hampir sama. Yang pertama mungkin betul tadi Nenden lihat penyampaian materi di awal ya, terutama kalau di tengah sudah mulai agak panas sama anak-anak. Pas di awal kok mungkin gimana gitu. Karena ini baru pertama saya menerapkan metode itu. Berarti itu lebih ke kesadaran diri Bu Hawa gitu ya, ketika di awal mengkondisikan di awal gitu. Karena memang di sini juga Nenden pun memaklumi karena di sini ada metode ceramah. Kalau metode ceramah memang lebih banyak porsinya memang berada di guru. Mungkin saya terlalu pure ke situ ya Bu ya. Iya. Betul. Kemudian tadi juga betul interaksi atau bagaimana Bu Hawa membangun komunikasi positif pada siswa, terutama siswa dengan siswa. Tadi
tadi ada pas bagian pembahasan diskusi LKPD itu Iya. sebenarnya sudah dibangun dengan baik. Jadi Alhamdulillah. anak sudah bisa mengomentari kelompok analisis dari kelompok Betul. lain. Cuma mungkin pas di awal memang lebih banyak satu arah antara Tuh, Bu Hawa dengan dengan siswa. gitu. Kemudian pembuatan kelompok kurang disiplin. Nah, mungkin kedepannya Bu Hawa itu bisa menerapkan dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi di awal itu Bu Hawa ingat sudah ada persiapan sebelum ada pembelajaran dimulai. Kesepakatan kelas yang harus diingatkan gitu ya. Kemudian penyampaian tugas memang kalau berhubungan dengan sarana dan prasarana apalagi dengan penggunaan internet. Itu sering ya. Tapi Bu Hawa tadi bagus, tadi pun sudah mencoba untuk mencari jalan keluarnya, yaitu salah satunya kenapa tidak ditampilkan langsung saja. Nah itu betul. Kenapa tidak ditampilkan di fokus kan, jadi anak-anak fokus tinggal jadi mencatat. Nah itu tapi nanti ke depannya gitu ya. Baik Bu Hawa, jadi ini tinggal nanti sudah di ini ya. Jadi untuk penyampaian ceramah tadi tindak lanjutnya itu berarti metode pembelajarannya untuk ceramahnya mungkin nanti bisa dikurangi. Ya, betul. Kemudian membangun komunikasi positif antara siswa dengan siswa. Kemudian pembentukan kelompok, terus kurang disiplin itu bisa dengan kesepakatan kelas. Kalau ini nanti dalam penyampaian tugas dan prasarana berarti nanti mengantisipasinya dengan cara memperlihatkan secara klasikal. Ya memang kalau sudah internet seperti itu Bu, saya juga sering. Jadi pada akhirnya pasti saya praktek sendiri. Iya. Kalau untuk zaman sekarang ya. Betul. Ya. Jadi baik itu saja untuk refleksinya. Ya Bu Hawa, kita beranjak ya pada sesi selanjutnya yaitu tentang lembar rencana pengembangan diri. Nah tadi dari beberapa percakapan yang sudah kita laksanakan ada beberapa poin penting yang mungkin perlu dikembangkan lagi, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Coba tadi kan dari yang tadi itu ada metode ceramah, terus membangun komunikasi, kesepakatan kelas, secara klasika. Kira-kira Bu Hawa apa nih yang perlu dikembangkan? Dari 4 itu? Yang paling urgent gitu ya? Kayaknya interaksi deh. Interaksi. Oke. Membangun komunikasi. Entah itu siswa dengan siswa ataupun mungkin guru dengan siswa. Oke. Itu ya. Tujuan yang hendak dicapainya adalah tentu yang materi tadi ya. Tentu saja siswa itu mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya mampu dia menguasai materi saja ya, atau mungkin bisa tampil dengan baik di depan kelas, tetapi yang lebih utamanya itu adalah mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya dengan kesadaran mereka sendiri. Oke. Ukuran keberhasilannya di sini berarti mampu mengaplikasikan. Analisis ya. Pendukungnya berarti guru, siswa. Kemudian apa lagi Bu Hawa? Itu yang paling urgent ya. Terus yang berikutnya itu ternyata apa sih? Oh iya. Tadi itu di catatan saya juga ada tentang survei kesiapan belajar. Nah itu dia terlewatkan tadi ya. Jadi survei kesiapan belajar atau prioritasnya namanya. Iya betul. Prioritasnya saya lupa. Iya. Tadi secara lisan ada aja. Betul secara lisan. Padahal di RPP-nya sudah ada Google Form. Tapi itu memang mengubah kebiasaan kita. Dan juga sama kalau misalkan kita terbiasa dengan lisan, maka lisan lah yang akan disampaikan. Betul. Google Form-nya diabaikan. Iya. Jadi ini teh RPP-nya yang harus dihapus itunya. Maka itu terserah, tapi lebih baiknya kan kita mencoba dengan
cara yang Cara yang baru, baru, ya, supaya betul. dia tahu gitu. Oke. Karena biasanya sepengalaman ini gini, ketika kita melakukan survei pembelajaran, kemudian ditayangkan, Betul. anak-anak yang lain bisa tahu, oh ternyata si A Suka sama ya sama saya gitu. Berarti Hmm. nanti belajarnya bisa barengan gitu. Iya, betul ya. Jadi berkumpul sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Betul, jadi itu merupakan tujuannya. Jadi survei belajar itu bisa mengetahui minat gitu. Minat dan bakat siswa masing-masing. Begitu. Ada lagi atau cukup? Cukup berarti dua penting itu ya. Yang pertama yaitu membangun komunikasi positif tadi. Ya, Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan survei kesehatan.